Kemoterapi adalah pengobatan yang menggunakan obat keras mengandung kimia untuk merusak atau membunuh sel-sel yang tumbuh dengan cepat di dalam tubuh. Kemoterapi digunakan untuk mengobati penyakit kanker dan bertujuan mengurangi jumlah sel-sel kanker atau mengurangi ukuran tumor. Meski bertindak sebagai cancer killer, kemoterapi juga dapat mempengaruhi sel sehat yang secara normal membelah diri dengan cepat. Alhasil, efek samping pun timbul, seperti rambut rontok, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan mimisan. Setidaknya hal itulah yang dialami beberapa artis kita saat berjuang keras melawan kanker. Berawal dari Ria Irawan yang kini survive berkat kemo rutin yang dilakukan. Di sini kayaknya Tuhan memberikan aku kesempatan untuk lebih sharing lagi ke masyarakat bahwa ternyata kanker itu yang tidak hanya dipikirkan orang-orang karena faktor genetik lah, karena faktor gaya hidup lah, tapi random juga gitu. Jadi yang sudah selesai bisa akan tumbuh lagi karena di setiap tubuh manusia kan memang ada sel kanker. Dari hasil sini, ini PET CT ini nggak ditanggung BPJS, tapi setiap orang yang pernah menjalani treatment kanker dia harus menjalani pemeriksaan mulai dari tumor marker, tes darah namanya di kertas labnya tuh namanya tumor marker. Ada yang 135, ada yang 125, dia akan mengecek berapa jumlah sel kankernya. Biasanya ada tanda lebih besar atau lebih kecil. Jika Ria Irawan melawan kanker kelenjar getah bening, Aldi Taher pun serupa demikian. Dalam suatu kesempatan, tim selebritas yang coba melihat kondisinya yang tengah memasuki kemoterapi kelima di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat. Ini obatnya udah masuk, tadi mulai jam 10:30 kurang lebih, nanti prosesnya kurang lebih itu 14 jam, jadi nanti kurang lebih selesai jam 12 malam gitu. Kemoterapi yang telah dijalani 5 kali, diakui sang istri membuat rambut personil trio ubur-ubur itu rontok secara perlahan. Mas Aldi rontok kok, rambut, kaki, tangan, bulunya rontok, rontok. Cuma emang yang di rambut ya kan beda-beda. Mas Aldi sih nggak sampai botak, gitu. Cuma udah bercandaan sama Mas Aldi, saya nanti kalau emang rontok gimana ya udah nggak apa-apa, nanti kita pakai wig. Jadi biar apa ya kan, kalau menurut informasi dari teman-teman yang survivor, kalau kemo jangan dibawa stres, jangan banyak pikiran, jadi kita dibawa fun aja. Setiap habis kemo memang sih setelah kemo hari ini biasanya seminggu tuh istirahat di rumah karena kan adaptasi dengan obatnya, mual, lemes itu. Setelah itu sih minggu kedua, minggu ketiga udah biasanya Mas Aldi baru udah ngambil kerja atau nyanyi di off air, biasanya sih luar kota atau di dalam kota sih biasanya. Kalau menurut dokter sih yang penting nggak kecapean ya, yang penting tidur cukup. Sehari pasti kan ada jus pagi, malam, sore itu pasti minum jus, jadi badan tetap fit. Perjuangan tak kenal lelah dan patah semangat pastinya telah dilalui Julia Perez. Meski kondisi tubuhnya kian lama terlihat semakin menurun, namun semangat artis seksi itu untuk hidup lebih lama membuatnya pantang menyerah dan terus berusaha. Bahkan tanpa rasa lelah, pelantun Aku Rapopo ini tetap hadir dengan infus di tangan pada pengajian syukuran umroh di kediaman ibundanya. Aku terlambat, janji jam 9 sama mama, tapi ternyata kan alat aku kan terlalu gede, jadi kalau alatnya terlalu gede dibawa, akhirnya dokter Pri dan timnya itu memberikan alat yang kecil gini aja gitu loh, jadi bisa dibawa-bawa. Alat ini adalah alat painkiller lah ibaratnya, untuk supaya kalau misalnya aku lagi kesakitan banget, aku tinggal pencet tombol tuh gitu, jadi nggak sakit lagi gitu. Jadi mengurangi obat-obat yang aku konsumsi, karena ini kan langsung masuk langsung. Seminggu nggak jalan, jadi badan memang lemes kondisinya. Jadi ya memang harus dipapa, takut. Memang di sini juga ada bacaannya fall risk. Fall risk itu ya berisiko jatuh karena memang kondisinya memang lemah.